Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Presiden Nugroho F. Yudo, Didik Supriyanto, Haris Jauhari. Lu dari Cilegon kemarin. Gua yang dari Cilegon. Oh, lu yang dari Anyer. Lewat Cilegon. Jadi ini kisah Pak Presiden tentang Kadin atau mungkin Kadinda yang melakukan yang viral karena meminta pengusaha tidak melakukan tender untuk proyek yang nilainya nggak main-main, 5 triliun, 5 triliun, ya kan? Bagaimana itu bisa terjadi di negara yang katanya berlandaskan hukum, mengedepankan hukum, panglimanya adalah hukum? Bagaimana tuh, Di? Lu yang kalau pertama kan ya sebetulnya waktu jalan pulang tuh ini kantornya di mana? Kan itu Chandra Asri kan kalau kemarin kan. Ini di kantornya Chandra Asri atau di sebelah mana ya? Tapi ya lu mau samperin waktu itu. mau samperin. Pengen lihat lokasinya aja. tapi rupanya penjaganya ketat, ya udah pulang aja. Cuman kalau kita lihat peristiwa itu kan menyeramkan ya. Bos-bos atau manajer Chandra Asri diteror oleh sejumlah orang yang ada yang mengaku advokat, mengaku pengusaha, mengaku ini itu, dan di kantor mereka sendiri. Dan bahasanya itu ya maaf kata ya bahasa preman gitu. Nggak ada proses intelektualisasi juga nggak ada. Udah pokoknya gue minta sekian itu tanpa tender. Nah, kalau pengusaha yang berlabel Kadinda aja seperti itu cara mencari proyeknya, sudah kita bayangkan jangan-jangan ini memang penyakit kronis semua pengusaha kita yang tergabung di asosiasi-asosiasi itu. Karena kan kita tahu salah satu syarat untuk mengikuti proyek pemerintah terutama ya, itu kan harus terdaftar di asosiasi. Nah, sementara kita lihat asosiasinya kayak gitu. Jadi jangan-jangan memang asosiasi itu hanya digunakan sebagai baju untuk mencari proyek, untuk memeras perusahaan yang lebih kredibel, lebih bonafit gitu, perusahaan benar-benar, daripada mengikuti tender yang kompetisi bebas. Padahal kan kita maunya ya kompetisi aja. Kalau yang lu kerjanya baik, rekodnya baik, ya dapat. Kalau enggak ya enggak, mohon maaf gitu kan, seperti itu. Nah, kayaknya dari peristiwa itu kita bisa mengeneralisasi, jangan-jangan ini terjadi di semua tempat. Hanya ketahuan. Iya, hanya nggak ketahuan, nggak ada yang memviralkan kan gitu. Dan kelihatannya memang pengurus asosiasi sendiri menggunakan memang asosiasi sebagai kendaraan untuk dapat proyek. Bukan hanya proyek, dan terutama sebenarnya proyek-proyek dari pemerintah. Ya. Karena memang kan dalam kondisi apapun sebenarnya yang punya uang memang cuma pemerintah. Yang punya banyak uang. Punya proyek. Berbagai asosiasi ada, Apindo ada, ujung-ujungnya memang ke situ. Tidak banyak kalau kita bandingkan ya. Pemberdayaan pengusaha berbanding dengan kepentingan pengusaha untuk dapat proyek itu jangan-jangan lebih banyak yang terakhir ini. Juga untuk menghapus dosa. Misalnya gini, gue pernah dulu diminta untuk jadi pengurus Kadin bagian CSR. Ketika gue belum mengiyakan, tapi ketika gue datang, ternyata di situ yang akan jadi calon-calon konsorsium CSR itu adalah orang-orang dari perusahaan-perusahaan yang memang mencemari lingkungan. Jadi mereka menggunakan asosiasi juga untuk menghapus dosa. Gitu loh. Iya. Begitu sadar gue lalu nggak mau, gue bilang, waduh ini mah gue ingin memanfaatkan. Mau cuci cuci gitu. Jadi memang asosiasi digunakan untuk berbagai kepentingan itu memang sudah praktek menahun, praktek dari tahun ke tahun. Jadi kalau ada kemarin kasus di Cilegon ini, di mana pengusaha asosiasi Kadin meminta proyek tanpa tender dari Chandra Asri dengan cara yang intimidatif. Cuman caranya saja yang menurut gua
gampungan lah, pakai bahasanya Pak Luhut nih, kampungan. Cara-cara yang menurut diri tidak intelek, sama sekali tidak mencerminkan bahwa mereka pengusaha gitu loh. Cara-cara preman. Hanya caranya saja berbeda. Tapi prakteknya juga terjadi di mana-mana dengan cara yang sama. Jangan-jangan di pusat juga, di daerah lain juga. Ini sebenarnya juga PR-nya Pak Prabowo untuk membereskan. Walaupun tidak semua sebenarnya asosiasi. Saya ingat dulu Pak Prabowo kan pernah menjadi ketua perikanan nelayan ya. HKTI. HKTI. Kerukunan Tani dan Nelayan. Itu karena memang isinya tani dan nelayan, dia memang bau pemberdayaannya lebih banyak daripada bau cari proyeknya. Tapi kalau pengusaha-pengusaha memang hidupnya dari tender, ya larinya ke situ. Secara hukum, gimana cara membereskan ini? Ini kalau enggak kan hanya sekedar himbauan, pembinaan, kan sudah ada tuh kalimat akan ada pembinaan dari Kadin Pusat. Menurut gue yang di asosiasi apapun, mekanisme untuk kontrol yang paling kuat adalah sama yang dikerjakan sama Didi. Dewan Kehormatan Etiknya. Enggak, itu kan kalau masih persoalan internal. Ini sejumlah orang melakukan intimidasi, kasarnya begitu ya. Bahasa di video itu kan begitu, intimidasi itu kan kriminal dong. Kriminal nggak bisa lu selesaikan internal di organisasi dong, enak aja dong. Besok bikin lagi. Ya kalau kriminal tentu saja polisi kan gitu. Kriminalnya pasti polisi. Belum itu. Urusannya polisi. Cuman kan tingkat kriminalitasnya kan yang kita butuhkan bukan si pengusaha di penjara. Kita butuhkan praktek itu jangan ada lagi. Gitu. Praktek caranya adalah dicabut izin usahanya, itu lewat etik. Artinya ada hukum bukan berarti di penjara, tapi harus ada hukum. Betul. Kadin Pusat sendiri kan berjanji mau melakukan investigasi. Kemudian nanti pasti ada mekanisme itulah ya, penegakan kode etik atau penegakan norma-norma organisasi itu pasti. Cuman kan masalahnya proses investigasi itu hasilnya dibuka apa enggak? Ya, itu satu. Seringkali majelis etik itu pada ujungnya akhirnya membela sesama profesi. Nah, itu yang salah. Tapi bukan lalu kita menghapuskan majelis etik. Oh, bukan. Cara bekerjanya yang nggak benar gitu loh. Ini kan gini. Majelis etik itu bekerja untuk kepentingan organisasi. Salah satu kepentingan organisasi adalah membersihkan nama organisasi. Satu. Tujuan utamanya membersihkan organisasi agar citranya bagus. Citra bagus organisasi lebih penting dari efek jera pada pelaku. Membersihkan organisasi dari pengusaha-pengusaha yang tidak etis. Namanya juga majelis etik. Jadi dari anggota yang tidak melanggar etis. Kode etik karena organisasi. Kalau anggota-anggotanya semua bertindak etis, nama organisasi menjadi bagus. Otomatis itu. Otomatis. Ya kayak organisasi kita lah dulu. Iya. Gitu. Pak Presiden. Cuman kita nggak ikut tender dulu. Saya sedang bicara dengan dua orang yang rasanya sangat baik hati, yang punya percaya pada hal-hal baik, bahwa ini orang baik, bahwa ada niat baik dan segala macam. Kan begitu kan? Justru karena lu mau percaya betul pada dewan etik dari suatu organisasi itu bisa menyelesaikan masalah. Ya mekanisme internal memang harus didahulukan kan gitu. Tapi kalau mau lebih ngasih hukuman atau tekanan yang lebih konkret ya, itu ya pihak-pihak yang memang dirugikan itu yang harus mengasih hukuman kepada mereka. Misalnya gini, bahwa dari kasus kemarin itu, lu merasa atau kita merasa ada unsur pemerasan, itu bisa dibanakan, tapi tidak menghilangkan etiknya. Iya. Udah agak mendingan. Terus pemerasan itu kriminal. Kriminal soal lain, gitu loh. Kriminal soal lain. Yang kita butuhkan adalah semua pengusaha bisa menjaga etika. Etik, bekerjalah sesuai etikmu. Gini. Jadi kode etiknya berjalan, internalnya berjalan. Yang kedua, sebentar saya lanjutkan. Yang pemberi proyek juga harus bertindak, gitu loh. Pemberi proyek itu kan bisa pemerintah, bisa badan usaha yang lain. Nah, kalau pemerintah kan lebih jelas aturan mainnya.
Ya kalau misalnya asosiasi atau anggota-anggotanya melanggar, ya udah, besok nggak usah dikasih kesempatan lagi kan seperti itu. Gue coba bikin ini lebih jernih, Ya. ya kan? Jadi ini ada pengusaha diteror, ya. Kasus bukan hanya kasus Cilegon, ini satu contoh umum. Ada pengusaha diteror oleh organisasi yang bergerak di bidang usaha agar dia mendapatkan proyek, ya kan, yang besar, tidak dan dengan cara melanggar hukum. Itu kan melanggar hukum. Sesuatu yang harus ditender, lu minta jangan tender, misal, itu kan melanggar hukum. Bukan. Yang melanggar hukumnya adalah yang meneror tadi. Melanggar pidana, kriminal. Minta nggak pakai tender itu bukan tidak boleh. Bukan. Ya. Itu pelanggaran administrasi. Oke, melanggar kan? Iya. Poinnya adalah dia melanggar kan? Melanggar hukum kan? Enggak. Melanggar hukum apa? Walaupun namanya hukum administrasi, dia melanggar. Enggak, Ji. Enggak. Karena di aturan negara, proyek yang di bawah 250 bisa dilakukan penunjukan langsung. Ini 5 triliun. Enggak, kalau 5 triliun kan kaitannya. Maksud gua, jadi nggak pakai tender itu bukan berarti melanggar hukum, karena di bawah 250 juta tuh bisa. Bisa diterima nih. Ya, kalau yang proyek pemerintah seperti itu. Tapi kalau yang itu proyeknya swasta, ya terserah swasta itu bagaimana bikin mekanismenya. Mau tender, mau penunjukan langsung. Ini masih keruh ya. Gue jernihkan ya. Jadi pengusaha itu kemudian lu tuntut sekarang untuk dia melapor ke polisi. Supaya bisa kalau kriminalisasi, kalau intimidasi kan memang delik aduan. Walaupun itu sudah viral. Bukan soal tender juga kalau teror. Gini kan kalau berpikirnya jernih, itu kan misalnya lu percaya betul pada dewan etik dari sebuah organisasi. Si dewan etik manggil, kemudian menyatakan salah. Salahnya antara lain meneror. Bukan. Kalau gitu orang boleh meneror tanpa ini dong. Iya, satu kejadian itu bisa aja dua pelanggaran ya. Satu pelanggaran pidana, ya delik pidana. Meneror membuat orang takut, menakut-nakuti itu pidana. Ya, Cuman cara mengatasinya yang ditakut-takutin harus lapor. Nah, ini namanya delik aduan gitu. Kalau soal tender, banyak banget perusahaan nggak pakai tender dan nggak melanggar hukum. Itu dia sebabnya kita akan selalu punya cara untuk menghindari menghindari hukum, Ji. Jadi gini, lu udah diteror, ya. Si peneror ini udah jelas-jelas terlihat di layar. Viral, tapi polisi tidak bisa menilai kalau yang diteror nggak melapor. Si peneror kalau melapor polisi, lu kan tahu dong kalau melapor polisi itu lu lapor hilang ayam, hilang apa? Hilang sapi. Jadi terus mau lu apa? Bukan lapor kemana? Mau lu apa? Harus ada terobosan hukum. Ini kan kasusnya bukan. Nggak bisa sih. Itu yang namanya tindak pidana itu udah jelas aturan mainnya. Ini lu ngomong tidak bisa. Kalau presiden mau melakukan bisa apa enggak? Nggak bisa presiden nanganin kasus, gimana lu? Kalau nggak bisa, saya hopeless. Presiden nggak bisa presiden nanganin kasus. Presiden hanya bisa memerintahkan kepada Kapolri, Polri usut itu selesaikan. Udah, gitu. Segitu aja gue terima. Pak Presiden, tolong Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, lupa. Terima kasih Pak Presiden. Nah itu udahlah, cukup lah ya kan.